Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong saat ini sedang mendapat sorotan dunia berkat perkembangan pesat yang telah diraih. Bahkan Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di level Asia Tenggara, Timnas Indonesia mulai menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Vietnam sudah merasakan betapa ganasnya Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Tidak hanya itu, kekalahan melawan Timnas Indonesia membuat pelatih Vietnam, Philippe Troussier, dipecat. Namun, ada satu pernyataan menarik dari seorang legenda Vietnam tentang peluang negaranya untuk bisa menang lawan Timnas Indonesia. Nguyen Man Dung, pemain yang cukup legendaris di Timnas Vietnam, mengungkapkan bahwa memang timnya sedang mengalami kemunduran ketika Philippe Troussier datang menjadi pelatih. Di saat kedatangan Coach Troussier, Timnas Vietnam sedang mengalami kemunduran, disitulah dia berada dalam kegelapan, ujar Nguyen Man Dung. Legenda Vietnam tersebut juga menegaskan bahwa akan sulit bagi pelatih manapun untuk bisa membawa Vietnam bangkit kembali. Di antara sebabnya adalah karena pemain muda Vietnam yang belum siap dan belum punya pengalaman. Sangat berbanding terbalik dengan Timnas Indonesia yang saat ini sedang gencar mengembangkan pemain muda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Oleh karena itu, pernyataan legenda Vietnam tersebut secara tidak langsung menyiratkan bahwa timnya mustahil untuk bisa menang lawan Timnas Indonesia dengan kondisi saat ini walaupun Shin Tae-yong yang menjadi pelatih Vietnam. Saat ini Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Pemain Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, terpantau follow Instagram Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Timbul pertanyaan, apakah ini sebagai tanda bek kiri keturunan Indonesia itu bakal dinaturalisasi dan perkuat skuad Garuda? Bagi yang belum tahu, Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda. Namun, bek kiri 22 tahun itu saat ini memegang paspor Belanda. Baru-baru ini, pemain keturunan Indonesia itu terpantau mengikuti akun Instagram PSSI. Hal ini pun menimbulkan spekulasi di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Sehingga muncul pertanyaan apakah yang dilakukan bek kiri 22 tahun tersebut sebagai tanda bakal dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia? Satu hal yang pasti, Jadon Oosterwolde sendiri mengaku sempat dihubungi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh pemain berusia 22 tahun milik Fenerbahce itu. Indonesia dan Suriname pernah menghubungi saya. Pada suatu hari, saya menerima pesan di Instagram dari orang-orang Indonesia. Salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, ujar Jadon. Pemain keturunan yang perkuat Aston Villa, yakni Ian Maatsen, kembali dibuat kecewa oleh timnas Belanda. Namanya ditepikan dalam daftar skuad timnas Belanda untuk melawan Jerman dan Hungaria di UEFA Nations League. Ini merupakan kali kedua. Pada awal September 2024, Ian Maatsen tak dipanggil ke timnas Belanda senior. Ia yang sempat menjadi bagian di Euro 2024 justru dipanggil Belanda U21. Ia pun belak-belakan mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior, kata Ian Maatsen. Kekecewaan Ian Maatsen pun berlanjut. Pada pemanggilan terbaru, ia lagi-lagi tidak dipanggil oleh timnas Belanda senior. Dirinya malah dipanggil kembali ke Belanda U21. Hal ini membuka harapan bahwa Maatsen mungkin tertarik untuk membela timnas Indonesia. Menariknya, Ian Maatsen memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meskipun berpaspor Suriname, memiliki asal-usul dari Jawa. Hal ini membuka spekulasi bahwa ia bisa saja bergabung dengan timnas Indonesia jika tidak kunjung mendapat kepercayaan dari timnas Belanda. PSSI terus memperkuat Timnas Indonesia dengan program naturalisasi pemain keturunan yang mayoritas berasal dari Belanda. Lantas, bagaimana reaksi Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB? Program naturalisasi yang cukup gencar dilakukan PSSI dalam beberapa tahun terakhir terbukti mengangkat prestasi Timnas Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, PSS terus mempersiapkan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut agar bisa tampil maksimal. Salah satunya adalah mencari pemain-pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia.
Dalam beberapa waktu terakhir, begitu banyak nama pemain keturunan yang beredar. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menyatakan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Jika mereka berhasil dinaturalisasi, timnas Indonesia akan lebih banyak diisi oleh pemain yang memiliki darah Belanda. Lantas, bagaimana reaksi KNVB dengan banyaknya pemain berdarah Belanda yang memperkuat timnas Indonesia? Sekjen KNVB sempat curhat soal ini. Pada 2022 lalu, Sekjen KNVB Guits de Jong sempat mengunjungi Indonesia untuk menghadiri Orange Indonesia Festival di Jakarta pada 25 November 2022. Ketika itu, Guits de Jong ditanya soal Mark Klok yang akhirnya resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Sebagai informasi, pemain Persib Bandung itu merupakan pemain kelahiran Amsterdam, Belanda. Benar, Mark Klok menjadi satu di antara contohnya. Dia awalnya pemain Belanda, ujar Sekjen KNVB, Guits de Jong. Dia pun tidak mempermasalahkan jika ada pemain berdarah Belanda akhirnya memilih Indonesia. Bahkan, menurutnya hal tersebut sangat bagus. Namun, sambil bercanda dia meminta kepada PSSI untuk tidak banyak-banyak menaturalisasi pemain berdarah Belanda. Sekarang, Mark Klok memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, katanya sambil bergurau. Perburuan mencari pemain keturunan Indonesia untuk menjadi pemain naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin gencar. Salah satunya oleh Romeni, penyerang Utrecht Santer menjadi target utama PSSI. Namun sayangnya, Ole Romeni tampaknya secara halus menolak menjadi pemain naturalisasi bela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui salah satu media Belanda, Ole Romeni masih mengharapkan panggilan dari timnas Belanda. Masih belum jelasnya status Ole Romeni. Media Korea Selatan pun menyuarakan dukungannya terhadap timnas Indonesia untuk mencari pemain keturunan yang lain. Salah satu media Korea Selatan, Exosport News, merekomendasikan dan dukungan kepada Shin Tae-yong untuk merekrut penyerang muda FC Twente yang dinilai lebih potensial, yakni Daan Rots. Daan Rots yang kini berusia 22 tahun ini telah menunjukkan bakatnya di Eredivisie. Musim lalu, ia telah mengemas 9 gol dan 10 asin dari 40 penampilan bersama FC Twente. Kemampuan dalam mencetak gol dan bermain di sayap kanan menjadi nilai plus bagi timnas Indonesia yang tengah mencari sosok penyerang. Darah Indonesia Daan Rots mengalir di tubuhnya dengan sang kakek berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Meskipun ia menetap di Belanda, ia pun dikabarkan telah bersedia membela timnas Indonesia jika PSSI memberikan tawaran naturalisasi kepadanya. Memang Ole Romeni menjadi target utama Shin Tae-yong yang penampilannya lebih matang. Namun apa salahnya baik PSSI dan Shin Tae-yong mencoba dan melihat penampilan Daan Rots di FC Twente. Sebuah angin segar berhembus di tengah persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper naturalisasi Maarten Paes yang dinantikan kehadirannya semakin dekat untuk bisa membela skuad Garuda. Jadwal sidang di CAS yang akan digelar pada pertengahan Agustus mendatang menjadi titik terang bagi harapan para pendukung timnas Indonesia. Jika keputusan sidang berjalan sesuai harapan, maka Paes berpotensi besar untuk segera berpindah federasi dari Belanda ke Indonesia. Kehadiran Paes diyakini akan menjadi kekuatan tambahan bagi lini belakang timnas Indonesia. Pasalnya, lawan-lawan yang akan dihadapi di babak ketiga ini tergolong berat, seperti Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Dengan pengalaman dan kemampuannya, Paes diharapkan mampu menjaga gawang timnas Indonesia dari kebobolan.